Baik Suki untuk para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan nasihat yang diberikan oleh Buddha kepada atau untuk kita semua supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh manfaat, dan dengan demikian juga tentu harapan kita adalah seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa di dalam hidup ini kita tidak hanya harus meniti karir duniawi tetapi juga harus meniti karir spiritual, ya. Karir duniawi penting untuk menjamin kenyamanan kehidupan Anda di dalam kehidupan ini saja, tetapi karir spiritual akan menjamin kenyamanan kehidupan Anda tidak hanya di kelahiran yang kali ini, tetapi juga di kelahiran-kelahiran yang berikutnya yang juga langsung akhirnya bisa membawa kita menuju ke Nibbana. Nah, seringkali mungkin ada saja beberapa umat yang berpikir bahwa ajaran Buddha ini hanyalah praktek yang harus dilakukan ketika kita menyendiri di dalam hutan, ya, tidak berkumpul dengan orang lain, tidak bermasyarakat dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya hal itu tidaklah benar, karena di dalam masa kebudayaan Buddha Gautama yang membabarkan Dhamma selama 45 tahun, Buddha itu banyak sekali memberikan guidelines, memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari supaya karir spiritual kita itu meningkat di dalam setiap kelahiran kita, ya. Tentu Anda tidak inginkan mendapatkan kehidupan yang kali ini bagus, tetapi setelah ini nggak bagus, kan nggak pengen, ya. Anda harus mendapatkan kehidupan yang kali ini bagus, yang berikutnya juga tetap bagus. Nah, untuk itu pagi hari ini saya akan sampaikan petunjuk dari Buddha untuk menjalani kehidupan supaya karir spiritual kita terus berkembang. Topik yang saya berikan kepada pengurus DBS adalah menjaga hubungan baik itu, ya, Lia. Menjaga hubungan baik antar sesama atau apa gitu, ya. Something ya seperti itu gitu. Sesungguhnya waktu diminta untuk memberikan judul, saya langsung hubungkan saja karena kebetulan di hari yang sama saya juga diminta oleh tim DBS untuk memberikan ucapan untuk hari ulang tahun kemerdekaan kita nanti, ya. Jadi saya tidak membuat ucapan, saya hanya quote saja presiden pertama Indonesia yang sangat saya idolakan dulu di masa-masa muda, yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Di dalam salah satu bukunya Bung Karno pernah mengatakan begini kira-kira, bangunlah satu negeri di mana bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa itu bisa hidup damai dan hidup dalam damai dan persaudaraan. Ya, bagus ya. Jadi kalau kita bisa hidup semua dalam damai dan persaudaraan, maka harapannya adalah karir spiritual kita akan meningkat, ya. Nah, itulah mengapa kemudian saya sampaikan ke pengurus, topiknya adalah menjaga hubungan baik dengan sesama, ya, atau satu sama lain gitu. Tentu tidak mudah untuk menjaga hubungan baik tersebut karena kita berhadapan dengan banyak orang, ya. Tetapi mari kita dengarkan petunjuk yang diberikan oleh Buddha. Petunjuk yang akan saya sampaikan ini berasal dari Sutta Sanggaha Sutta. Sanggaha Sutta itu bisa berarti banyak, bisa berarti menjaga hubungan baik tadi dengan sesama, atau dalam konteks kita menjaga hubungan baik dengan sesama melalui rasa saling menghormati dan juga melalui saling mendukung satu sama lain. Ya, jadi di dalam sutta ini Buddha mengajarkan kepada kita tentang cara hidup yang membuat kita
akhirnya bisa mengembangkan rasa saling menghormati yang lain dan juga mendukung yang lain. Karena tidak terhindarkan, kita ini makhluk sosial, jadi kita harus jaga hubungan baik itu dengan sesama, ya, supaya sekali lagi karir spiritual kita meningkat. Nah, Buddha memberikan 4 dhamma atau 4 basis di mana hubungan baik dengan sesama ini bisa dijaga dengan cara saling menghormati dan saling mendukung. Ya, yang pertama atau dengan kata lain ini adalah 4 basis, 4 dhamma yang harus kita praktekkan. Yang pertama adalah dana. Ya, dana kita sudah tahu artinya, itu artinya kalau dalam kamus itu kayak giving, ya, pemberian, kadang juga diterjemahkan sebagai gift, hadiah, ya. Jadi di dalam kehidupan ini kita diajarkan juga oleh Buddha untuk terus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama. Ya. Nah, kenapa dana menempati posisi yang pertama? Karena kalau kita renungkan, kalau kita mempraktekkan dana, maka manfaat yang bisa timbul itu adalah timbal balik. Ya, begini maksudnya. Ketika kita berdana kepada seseorang, maka si penerima akan merasa bahagia. Ya, karena mungkin saja beban masalahnya bisa teratasi, ya, atau mungkin saja dia begitu menerima dana itu kemudian pikirannya yang tadinya itu gelap gulita menjadi terang benderang, sesederhana karena dia berpikir bahwa oh, ternyata teman saya ini memperhatikan saya. Ternyata sahabat saya ini mempunyai kasih sayang kepada saya. Dan dengan demikian Anda bayangkan kalau Anda menerima hadiah atau menerima pemberian dari orang lain, maka pikiran baik Anda akan muncul terhadap si pemberi, kan? Ya, kalau dalam teks dikatakan metta cita, pikiran yang berasosiasi dengan cinta kasih. Cinta kasih itu adalah pikiran yang senantiasa mengharapkan orang yang kita tuju itu bahagia. Betul tidak? Kalau kita menerima pemberian dari orang lain, ya, maka pikiran meta tadi bisa muncul, ya. Dan mungkin juga kita atau orang yang menerima itu kemudian juga mengucapkan kata-kata meta, apapun itu juga jenisnya, misalkan semoga kamu bahagia ya, terima kasih ya, semoga kamu makin sukses, semoga kamu bebas dari segala bentuk kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya gitu. Itu kan pikiran-pikiran yang baik. Jadi lihatlah, dengan demikian ketika kita memberikan dana, maka kita mengkondisikan pikiran si penerima untuk menjadi baik, yaitu dengan memunculkan pikiran yang berasosiasi dengan meta tadi, ya. Nah, sebaliknya ketika kita memberikan dana, ya, maka kita sendiri juga pasti mempunyai pikiran yang baik, ya. Kita juga menimbun kebajikan karena dengan karma baik yang disebut berdana tadi. Jadi lihatlah, dengan berdana maka terjadi hubungan baik dan kedua belah pihak mendapatkan manfaat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi tidak hanya yang memberikan dana itu mendapatkan manfaat, tetapi yang menerima dana juga mendapatkan manfaat. Tidak hanya manfaatnya itu berupa manfaat material, tetapi memunculkan pikiran-pikiran yang baik tadi. Ya, kita ini harus tidak hanya menjaga pikiran kita itu untuk tetap baik, tetapi juga kita harus membantu sekeliling kita itu supaya bisa juga memunculkan pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang kusala. Ya, kasihan kan kalau sekeliling kita, kawan-kawan kita mempunyai pikiran-pikiran yang tidak baik, ya. Jadi ya, dana menjadi salah satu faktor yang membuat akhirnya
kita bisa mendukung orang lain dengan cara yang seperti itu tadi. Mungkin sebelum menerima dana, si penerima itu pikirannya itu penuh dengan aku salah, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang dipenuhi oleh kesedihan, ketakutan, kecemasan. Tetapi begitu menerima dana dari kita, pikiran yang tidak baik tadi berubah menjadi baik akhirnya. Ya, nah jadi dengan dana terjadi hubungan timbal balik yang saling memberi manfaat, dan dengan demikian kebajikan dari kedua belah pihak meningkat. Dan itulah mengapa Buddha menyampaikan bahwa dhamma yang pertama ini, yaitu dana, itu menjadi basis untuk menjaga hubungan baik yang bersifat saling menghormati dan juga saling mendukung, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah peyak wajak. Peyak wajak, P-E-Y-Y-A-V-A-J-J-A. Peyak wajak itu adalah kata-kata yang baik, ya. Atau peyak wajak itu juga bisa diartikan pembicaraan kita, gaya bicara kita yang ramah. Ya, jadi artinya di dalam dhamma yang kedua ini kita diajarkan oleh Buddha untuk senantiasa berbicara dengan orang lain, itu satu dengan kata-kata yang baik, ya, dua juga dengan penuh keramahan, ya. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik walaupun kita sedang marah. Ya, karena itu tadi tujuan kita adalah untuk selalu menjaga dan meningkatkan karir spiritual kita, sehingga tujuan ini harus kita pegang teguh, ya, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus menjaga ucapan-ucapan kita. Saya tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak ramah walaupun saya sedang mungkin marah, jengkel, ya, sebel dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda sedang marah, jengkel dan lain sebagainya, lebih baik Anda tahan diri, jangan mengeluarkan ucapan apapun yang bisa menyakiti telinga orang lain. Ya, nah jadi di dalam dhamma atau basis yang kedua ini diajarkan kepada kita, bahkan ketika Anda berdana kepada orang lain, Anda juga diajarkan untuk menggunakan kata-kata yang penuh metta, kata-kata yang baik, itu ya. Jangan Anda berdana kepada orang lain dengan sikap dan kata-kata yang bisa membuat orang lain malu, yang bisa membuat orang lain merasa rendah, direndahkan dan lain sebagainya, ya. Karena tujuan kita berdana adalah bukan untuk menyombongkan diri kita sendiri, tetapi kita ingin terus meningkatkan karir spiritual, menjaga hati yang bersih, dan juga kita menjaga orang lain, menjaga si penerima supaya dia bisa memunculkan pikiran yang kusala tadi, pikiran yang baik tadi, ya. Berdana dengan kata-kata yang penuh kesombongan, kata-kata yang merendahkan, mempermalukan orang, itu bukan praktek dhamma yang menjaga hubungan baik. Bukan juga praktek dhamma yang menghormati dan mendukung orang lain. Ya, bukan praktek dhamma yang diinginkan oleh Buddha kepada kita untuk melakukannya. Ya, jadi kata-kata harus selalu baik, ya, diucapkan juga dengan ramah, selalu juga dengan pikiran atau niat-niat yang positif, selalu mengharapkan orang lain itu bahagia, ya, ataupun kalaupun lawan bicara kita sedang menghadapi banyak masalah, kata-kata kita bisa menjadi kata-kata yang menyejukkan, ya. Atau kalau kita berhadapan dengan orang yang sedang berada dalam kesuksesan, keberhasilan, apa yang harus kita lakukan? Kalau lawan bicara kita ini sedang bercerita tentang kesuksesannya, tentang pencapaian-pencapaiannya, apa yang harus kita lakukan? Bermudita cita, ya, kita mengucapkan apresiasi dengan penuh kegembiraan, ya, di dalam hati aja mungkin boleh Anda ucapkan juga, tetapi di dalam hati juga bagus, ya. Mudah-mudahan semoga kamu bisa mempertahankan kesuksesanmu, ya, semoga kamu bisa terus meningkatkan keberhasilanmu, ya.
atau bahkan diucapkan supaya telinga mereka mendengar. Tentu itu juga akan menyejukkan mereka kan, ya. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan lawan bicara yang seperti itu, kita ucapkan mudita cita. Supaya apa? Kenapa kita harus mengucapkan mudita cita? Mudita cita itu menghalau apa? Menghalau iri hati. Ya. Jadi kalau Anda, lawan bicara Anda di depan Anda ini orang yang sedang berhasil-berhasilnya, ya, Anda harus baca pikiran Anda. Kalau mulai muncul iri hati, aku salah cita, pikiran-pikiran yang tidak baik, Anda harus lawan itu dengan mudita cita, munculkan apresiatif joy, kegembiraan yang apresiatif. Oh ya, bagus ya, semoga kamu bisa mempertahankan pencapaianmu, keberhasilanmu, dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita bertemu dengan atau sedang berbicara dengan orang yang katakanlah sederajat gitu ya, yang sedang juga mengalami kehidupan yang baik, apa yang harus kita kembangkan? Kalau kata guru-guru kita harus mengembangkan apa? Metta, ya. Nah, metta itu kan mengharapkan orang lain untuk bahagia. Jadi kita bisa berkata di dalam hati atau bahkan kita ucapkan kepada yang bersangkutan, semoga kamu berbahagia, ya. Semoga kamu berbahagia, terus begitu, ya. Kenapa kita harus selalu melatih hati dan pikiran seperti itu? Karena kalau kita nggak mengisi pikiran kita itu dengan pikiran-pikiran yang penuh meta tadi, maka rasa jengkel bisa saja muncul. Ya enggak sih? Meta itu kan melawan rasa jengkel, melawan rasa marah, melawan rasa sebel dan lain sebagainya itu kan. Kalau yang sudah belajar Abhidhamma itu melawan melawan dosa cita sika ya. Jadi supaya rasa jengkel, marah itu tidak muncul, Anda terus itu ucapkan meta gitu ya. Semoga Anda berbahagia. Nah, itu dhamma yang kedua. Dhamma yang ketiga adalah ada carya. Ada carya itu adalah perilaku yang bermanfaat. Ya, ada carya, beneficial conduct ya, perilaku yang bermanfaat. Ya, perilaku yang bermanfaat itu artinya begini. Jadi di dalam kehidupan ini kita hendaknya senantiasa melakukan sesuatu yang tidak merugikan orang lain, tetapi kalau bisa bahkan mendukung orang lain untuk bisa keluar dari kesulitannya. Misalkan ya, Anda yang sudah berkecukupan memberikan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan, ya, banyak loh di negeri kita ini orang-orang yang nggak bisa sekolah hanya karena semata-mata nggak punya uang, orang tuanya nggak bisa menyekolahkan mereka, itu masih banyak gitu. Jadi kadang kalau saya ke daerah-daerah begitu itu kasihan ya gitu. Kasihan gitu kan, masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu gitu ya. Nah, jadi perilaku yang bermanfaat itu seperti tadi, memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu, atau bahkan kalau Anda berhasil dalam bisnis tertentu, ketika Anda bertemu dengan orang lain, maka Anda memberikan nasihat atau sharing tentang keberhasilan, cara untuk bisa berhasil, memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Ini adalah perilaku-perilaku yang mendukung orang lain, ya, dan juga akan bisa menjaga hubungan baik satu sama lain gitu. Atau lebih jauh lagi, mungkin kalau teman Anda itu membutuhkan bantuan finansial, ya Anda bisa bantu mereka ya. Kalau Anda tahu bahwa dia membutuhkan, segeralah ulurkan tangan untuk dia ya, untuk membantu dia keluar dari segala kesulitannya. Atau bahkan mungkin membantu mencarikan pekerjaan kalau dia membutuhkan pekerjaan ya, atau kalau dia sakit Anda membantu biaya pengobatan kalau dia tidak mampu ya, atau mengarahkan ke dokter-dokter tertentu ya. Dan Anda membawanya, mungkin Anda bisa menyediakan juga transportasinya kalau dia tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit sendirian begitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita praktekkan sesuai dengan petunjuk Buddha tadi, yaitu kita harus membangun satu perilaku yang bermanfaat. Tetapi lebih jauh dari itu, kita tidak hanya mendorong, membantu
orang lain dengan hal-hal yang bersifat duniawi yang tadi saya sampaikan, kita juga harus mendorong orang lain, membantu orang lain melalui perilaku kita yang bermanfaat dengan memberikan kesempatan atau mengarahkan orang lain itu untuk praktek-praktek yang bisa menghasilkan pencapaian-pencapaian yang adi duniawi. Ya, apa itu praktek adi dunia yang bisa menghasilkan pencapaian adi duniawi, yaitu pencapaian maga, palak, dan nibbana? Ya, Anda bisa ajarkan kepada mereka tentang bagaimana berdana misalkan, ya, dari hal yang paling simpel mungkin Anda ajak teman Anda ke wihara, ya, ajak berdana makan kepada sangga bersama-sama, ya, dan juga kemudian Anda, ya, kadang orang tidak termotivasi kalau Anda tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Kenapa sih saya harus berdana? Ya, nah untuk itu Anda harus tahu dulu kenapa kita harus berdana, gitu. Anda jelaskan seperti yang sudah sering saya sampaikan, kan manfaat dari berdana itu kan banyak itu, ya. Ayu, wana, suka, bala, adipateya, ya, panjang umur, kerupawanan, kebahagiaan, kemudian kecerdasan, mempunyai banyak teman, dan juga adipateya itu otoritas. Ya, jadi kata-kata Anda didengarkan oleh orang lain, Anda mempunyai mungkin dalam perusahaan, Anda mempunyai banyak anak buah yang patuh pada Anda, itu adipateya, ya. Itu manfaat dari berdana. Demikian pula juga Anda juga harus mendorong orang lain untuk mempraktekkan sila, ya. Jadi kalau mereka belum mempraktekkan sila, anjurkan kepada mereka, ayo berlatih sila. Sila itu bagus loh, tidak hanya sila itu membersihkan hati kita, ya, tetapi sila ini juga melapangkan jalan kita untuk mencapai kebebasan akhir, untuk mencapai nibbana, untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Ya, Anda sebutkan, coba ketika seseorang melanggar sila, bukankah pada saat itu aku salah, pikiran yang tidak baik sedang muncul? Dan setiap kali pikiran yang tidak baik itu muncul, dia itu tidak bahagia, dia itu tidak damai. Ya, seseorang yang sedang membunuh binatang, pada saat dia membunuh binatang ada pikiran yang penuh kemarahan, ada pikiran yang penuh kebencian, itu menurut Abhidhamma. Nah, pikiran yang penuh kemarahan dan kebencian seperti itu adalah bukan pikiran yang damai. Siapa yang rugi kalau pikiran kita, hati kita itu nggak damai? Kan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu supaya hati kita damai, mari kita menjauhkan diri dari pembunuhan makhluk hidup, gitu. Atau kalau seseorang melakukan perzinahan, siapa yang rugi? Dirinya sendiri. Karena ketika dia melakukan perzinahan, pelanggaran sila yang ketiga, hatinya itu tidak damai, ya, karena hatinya itu dikuasai oleh nafsu. Nafsu itu yang membuat hatinya selalu bergejolak, tidak tenang, tidak damai. Nah, marilah oleh karena itu jagalah sila, ya. Nah, terus sebutkan misalkan kenapa sih kita harus menjaga sila, manfaatnya selain itu apa sih, gitu. Manfaatnya banyak sekali. Kalau di dalam teks itu kan disebutkan bahwa orang yang menjaga sila, kalau penjagaan silanya ini berbuah, itu kata Buddha akan menghasilkan kekayaan dan kesejahteraan yang berlimpah, hasil dari silanya, hasil dari ketekunannya, gitu, ya. Kemudian dia akan menjadi orang yang penuh kepercayaan diri. Dia akan bisa masuk ke dalam komunitas apapun itu dengan penuh kepercayaan diri. Kemudian juga wajahnya itu akan terlihat tenang, terang benderang. Kemudian juga ketika meninggal, kata Buddha, pikirannya tidak kacau, pikirannya tidak bingung, ya, ketika meninggal. Karena pikirannya tidak bingung, tidak kacau seperti itu, efeknya silanya, kalau sila itu berbuah akan menghasilkan kelahiran di sugati. Sugati itu adalah alam manusia atau alam dewa. Nah, Anda harus sebutkan itu, gitu, bahwa kelahiran di surga itu adalah efek dari menjaga sila, bukan efek dari melanggar sila. Ya, Anda jelaskan supaya orang itu termotivasi untuk menjalani kehidupan yang bersih dari kotoran batin, ya.
Nah, kemudian juga Anda harus dorong orang itu untuk bermeditasi. Kalau dia belum bermeditasi, ajak dia bermeditasi, ya. Ajak dia kalau sudah mulai bermeditasi, ajak dia untuk ikut retret jangka pendek dari yang 3 hari, 5 hari, 10 hari begitu, atau bahkan nanti lebih dari 10 hari. Dan dengan demikian Anda sudah melakukan satu perilaku yang bermanfaat, ya. Jadi tidak hanya Anda itu mendorong orang lain untuk tumbuh di dalam kehidupan duniawinya, tetapi juga tumbuh di dalam kehidupan yang adi duniawi. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah samana tata. Samana tata itu bisa diterjemahkan sebagai keluasan, kesupelan, ya. Kalau Anda renungkan, kalau kita luas, supel itu harus didorong oleh sense, oleh hati yang selalu berpikir bahwa sebentar, samana tata itu kayak memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, gitu, ya. Jadi memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita harus bisa ya, bersama dengan orang lain dalam suasana suka dan duka, ya. Jadi kita harus menemani mereka dalam, baik itu tidak hanya dalam suasana suka, tetapi juga dalam suasana duka, ya. Kalau kita itu suka tentang terhadap sesuatu apapun itu juga, maka kita juga perlakukan orang lain itu seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Jadi intinya seperti itu. Variasinya bisa banyak, tetapi Anda harus yang penting kembangkan satu sikap mental, ini nasihat Buddha, yang senantiasa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, ya. Nah, dengan demikian kalau 4 dhamma atau 4 basis untuk menjaga hubungan baik yang saling menghormati dan saling mendukung ini dipraktekkan, tidak hanya karir duniawi ini meningkat, tetapi juga pencapaian nibbana juga pada akhirnya akan bisa didapatkan. Nah, karena di dalam akhir sutanya itu Buddha mengatakan, jadi 4 dhamma ini seperti pasak dari sebuah roda kereta. Ya, jadi kalau saya lihat kemarin sempat saya Google itu kereta kuda, itu kan pakai rodanya roda kayu itu kan. Biasanya di roda kayu itu di porosnya itu ada pasaknya itu, yang mengikat poros ke roda, ya. Karena kalau nggak dipasak begitu, dipaku begitu, maka porosnya lepas, dan ketika porosnya lepas apa yang terjadi? Rodanya juga akan lepas dari porosnya kan. Dan kalau rodanya itu lepas dari porosnya apa yang terjadi? Ya keretanya nggak bisa jalan. Ya. Nah, jadi Buddha menggunakan perumpamaan ini seperti itu. Jadi 4 dhamma itu tadi seperti pasak dari roda kereta. Linspin itu apa? Linspin kan poros ya. Ya, pasaknya itu yang membuat rodanya itu akhirnya bisa berputar begitu. Nah, jadi 4 dhamma itu seperti pasak itu tadi, yang membuat kereta bisa berputar rodanya, yang membuat akhirnya kereta itu bisa membawa Anda ke tempat tujuan yang Anda harapkan. Ya, kalau rodanya berputar maka kereta bisa membawa barang-barang yang berharga, bahkan membawa Anda ke tempat tujuan yang Anda inginkan. Ya. Jadi ini perumpamaan saja. Kalau kita mempraktekkan dhamma ini, maka perjalanan karir spiritual kita akan terus berputar, membawa kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Apa tempat tujuan yang kita inginkan? Nibbana. Ya, jadi 4 dhamma tadi bisa membawa Anda ke nibbana. Ya. Sebaliknya kalau Anda tidak mempraktekkan 4 dhamma tadi, maka ibaratnya pasak dari poros roda kereta itu lepas.
Sehingga akhirnya keretanya, rodanya lepas juga, keretanya nggak bisa melaju, nggak akan bisa membawa Anda ke tempat tujuan Anda, ya. Dan bahkan Anda akan dapat masalah, ya. Harus memperbaiki dulu, mencari pasaknya, ya, memasang rodanya, itu kan masalah yang harus Anda selesaikan. Nah, sama demikian pula kalau Anda tidak mempraktekkan dhamma ini, maka Anda akan mendapatkan masalah di dalam kehidupan Anda, ya. Tidak hanya di dalam kehidupan yang sekarang, tetapi juga di kelahiran-kelahiran yang akan datang. Jadi ibaratnya kereta, 4 basis ini tadi, 4 dhamma ini akan membawa Anda ke kelahiran yang Anda harapkan, yaitu ke alam manusia, ke alam dewa, ke alam Brahma, bahkan akan juga membawa Anda ke nibbana, tentu saja melalui praktek meditasi Anda. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena ada data lagi dari kitab suci bahwa bodhisatta kita yang kemudian di kemudian hari menjadi Buddha Gautama, di setiap kelahirannya itu mempraktekkan 4 dhamma ini. Bagus ya? Di setiap kelahirannya. Jadi bodhisatta kita ini selama memenuhi 4 parami-paraminya selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, selalu mempraktekkan 4 dhamma tadi. Bahkan dikatakan tidak hanya ketika beliau itu terlahir sebagai manusia, tetapi bahkan ketika beliau terlahir sebagai binatang pun beliau mempraktekkan 4 dhamma ini. Jadi lihat, kalau kita sudah diberi teladan oleh bodhisattva, oleh Buddha kita, ya, yang sedemikian hebatnya, bahkan selama jangka waktu yang panjang selalu melatih hati dan pikirannya untuk senantiasa mempraktekkan 4 dhamma ini, maka ini harusnya adalah petunjuk atau informasi yang cukup kuat bagi kita untuk mulai hari ini mari kita bersama-sama mempraktekkan 4 dhamma ini. Saya akan tutup wadah ini dengan cerita dari kisah Jataka tentang kehidupan lampau bodhisatta kita. Ketika beliau terlahir sebagai raja burung beo. Jadi ketika beliau terlahir sebagai raja burung beo, diceritakan setiap hari beo-beo dan juga beliau bodhisattva ini, raja beo ini, mengambil padi-padi di sawah, ya. Tetapi tidak seperti beo-beo yang lain hanya mengambil padi di sawah untuk dirinya sendiri, dia makan untuk dirinya sendiri. Bodhisattva kita itu mengambil padi itu dalam jumlah yang banyak begitu. Kemudian dia bawa terbang kembali gitu, ya. Nah, singkat cerita dijelaskan kenapa bodhisattva kita itu melakukan hal yang demikian, membawa padi dalam jumlah yang banyak. Ternyata beliau mengatakan bahwa padi-padi dalam jumlah yang besar itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang tuanya, ya, yang sudah jompo gitu, kalau manusia ya udah tua gitu, juga untuk memberi makan anak-anaknya, ya. Kemudian juga untuk memberi makan burung-burung yang sudah lemah, yang tidak bisa mencari makanannya sendiri, ya. Nah, makanya kemudian Buddha itu memberi kata-kata yang bagus sekali, Buddha Gautama, ya. Jadi itu ibaratnya adalah burung beo tadi membayar hutang masa lalu, kemudian juga berinvestasi atau berinvestasi yang baru, membayar hutang masa lalu, melakukan investasi yang baru, dan juga yang ketiga adalah memendam guci emas, guci yang berisi emas, gitu. Apa itu artinya membayar hutang masa lalu? Membayar hutang masa lalu itu adalah membayar hutang budi kita kepada orang tua. Jadi ini pesan yang bagus juga, ya, bahwa kita semua harus membayar hutang budi kita kepada orang tua. Seperti burung beo tadi membawakan padi untuk orang tuanya. Jadi itu adalah membayar hutang masa lalu. Kemudian yang kedua, melakukan investasi yang baru, yaitu tadi burung beo tadi memberikan makanan kepada anak-anaknya gitu.
sama ya. Jadi Anda juga harus memastikan anak-anak Anda itu mendapatkan kehidupan yang baik ya. Lalu juga jangan lupa ajarkan kepada anak-anak Anda untuk nanti selalu ingat pada jasa orang tua, membalas budi pada orang tua. Anda harus ajarkan loh itu. Ya, jangan merasa tabu untuk memberitahu anak-anak seperti itu, karena kalau anak-anak itu tidak membalas budi kepada orang tua, akan bisa mengkondisikan dia untuk terlahir di 4 apa? Ya. Jadi supaya anak-anak Anda itu tidak mengalami kelahiran yang buruk seperti itu, Anda harus sampaikan bahwa sebagai manusia kita harus tahu budi orang lain. Ya, kata new kata wedi, kita harus selalu bersyukur bahwa hidup ini kita ditopang oleh orang tua kita, dan kita juga harus sadar bahwa satu hari nanti kita juga harus membalas budi baik orang tua ini ya. Nah, itu adalah melakukan investasi yang baru. Kemudian memendam guci emas itu adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Buddha kepada kita untuk senantiasa membantu mereka yang membutuhkan. Ya, siapapun. Ya, kalau Anda tahu di depan Anda orang ini butuh bantuan, Anda segera lakukan. Jangan berpikir 2 kali. Karena kadang pikiran yang kedua itu akan dipenuhi oleh kilesa yang membuat Anda akhirnya mengurungkan niat baik Anda. Ya, bantu-bantu saja begitu. Dan biarkan hukum karma yang bekerja gitu. Kalau Anda merasa yang mungkin Anda tidak fokus atau kepada orang yang di depan kita, tetapi kadang kan hati kita itu bisa muncul keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik buat orang tersebut. Kalau keinginan itu muncul, segera lakukanlah. Jangan tunggu pikiran yang kedua untuk muncul, karena biasanya pikiran akan bisa berubah. Jadi ketika pikiran baik muncul, lakukanlah. Nah, itu adalah 4 dhamma atau 4 basis yang diajarkan oleh Buddha. Tidak hanya bermanfaat untuk menjaga hubungan baik dengan cara saling menghormati, saling mendukung seperti itu tadi, tetapi 4 dhamma ini, karena ini juga dipraktekkan oleh bodhisatta kita di setiap kelahirannya, bahkan ketika beliau terlahir sebagai binatang. Jadi 4 dhamma ini akan membawa kita ke tujuan yang kita harapkan, yaitu nibbana. Karena 4 dhamma ini seperti pasak di dalam poros roda kereta yang membuat kereta ini bisa melaju berjalan ke arah yang kita inginkan. Baik, demikian para upasaka dan upasika wadah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari mulai hari ini kita mempraktikkan 4 basis yang telah diajar, 4 basis untuk menjaga hubungan baik ini tadi, yang telah diajarkan oleh Buddha, supaya kita terus bisa melaju semakin dekat ke nibbana.